Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu sebelum Ibu memulai memberikan materi mengenai disiplin dan tata krama di lingkungan sekolah, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Devi Agustina. Ibu adalah salah satu staf pengajar di SMK Dharma Agung Sidamuli. Kemudian Ibu akan mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru SMK Dharma Agung Sidamuli. Sebelum Ibu memulai materi, Ibu akan memberi tugas ya buat kalian nanti di akhir video. Silahkan kalian komentar untuk memberikan contoh disiplin dan tata krama. Tapi ingat, contoh yang kalian berikan harus adalah pendapat sendiri. Tidak boleh mengcopy paste pendapat temannya. Itu yang akan Ibu nilai. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, Ibu akan memberikan materi mengenai disiplin dan tata krama kehidupan di lingkungan sekolah. Pada hakikatnya, disiplin dan tata krama adalah serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Itu adalah hal sama, namun bedanya sedikit saja. Kalau disiplin itu lebih ke sifatnya formal atau resmi, sedangkan tata krama lebih ke informal. Misalkan seperti budaya yang sudah ada di lingkungan masyarakat sekitar, ataupun kebenaran baik benar yang sudah diakui bersama secara turun-temurun. Ada 4 jenis disiplin dan tata krama yang harus kita ketahui. Pertama adalah disiplin dan tata krama berpakaian. Kalau disiplin secara berpakaian, kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Misalkan di sekolah kita di Dharma Agung, biasanya ada jadwal-jadwal khusus dalam berpakaian. Misalkan Senin itu Selasa ya, Senin Selasa itu putih abu dengan logo jurusan masing-masing ya. Perhotelan, TKRO, multimedia. Jadi logonya di logo kiri itu beda ya, tiap jurusannya itu beda-beda. Misalkan hari Rabu itu menggunakan baju produktif masing-masing. Kemudian hari Kamis itu menggunakan batik, hari Jumat juga menggunakan baju pramuka, dan hari Sabtu ya. Dan juga ada baju olahraga, itu harus digunakan hanya pada pelajaran jam olahraga saja. Jadi setelah kalian selesai mengikuti pelajaran olahraga, mohon diganti lagi dengan pakaian kalian. Misalkan kalian hari Kamis olahraganya, pagi-pagi jadwal kalian adalah olahraga. Nah, udah beres olahraga, kalian gunakan lagi baju batik kalian. Itu adalah salah satu contoh disiplin berpakaian. Kalau tata krama berpakaiannya adalah misalkan kalian itu harus berpakaian yang rapi, bersih, wangi, teratur, tidak boleh terlalu ketat, tidak boleh terlihat aurat gitu ya. Tidak boleh sobek gitu. Itu adalah tata krama dalam berpakaian. Kedua adalah disiplin dalam berpenampilan. Sebagai siswa kita harus disiplin. Pertama, kita khususnya misalkan laki-laki itu rambut ya. Rambut itu harus ukurannya 3, 2, 1. Artinya 3 di atas, 2 samping, 1 cm di belakang. Tidak boleh diwarnai untuk anak laki-laki. Tidak boleh menggunakan aksesoris, belang, cincin. Itu tidak boleh digunakan ya. Juga untuk perempuan, tidak boleh menggunakan pakaian yang perhiasan ya yang berlebihan, dan yang berlebihan itu tidak boleh. Walaupun misalkan jurusan perhotelan kita nanti akan belajar make up ya, tapi itu kalau memang berlebihan itu tidak boleh gitu ya. Kita harus belajar grooming yang baik. Itu ya disiplin tata krama berpenampilan. Kemudian yang ketiga adalah disiplin dan tata krama belajar. Sudah pasti secara dalam belajar kita harus disiplin kapan kita datang, jam berapa, jam 7 kita harus datang ke sekolah, kapan kita istirahat, berapa menit kita waktu yang digunakan untuk istirahat. Tidak boleh melebihi. Kalau memang 15 menit kita harus kembali ke sekolah. Tidak boleh keluar dari sekolah kalau kita sedang istirahat. Artinya jajan di lingkungan sekolah saja. Jangan karena kita sukanya sebelah di Sidamuli, kita pergi ke Sidamuli, nggak bisa gitu. Kita harus tetap ada di lingkungan sekolah. Pulang pun harus dengan aturan yang tepat. Jangan sampai bolos ataupun nanti belum waktunya kalian pulang. Itu adalah disiplin dalam belajar. Kalau tata krama belajarnya adalah misalkan kalian tidak boleh gaduh di kelas, tidak boleh bersuara lantang melebihi suara guru. Kalau misalkan dipanggil guru untuk ke depan, silahkan ke depan maju. Itu tata krama belajar ya. Tertib,
mengikuti semua pelajaran dengan baik, itu adalah tata krama dalam belajar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tata krama dan disiplin dalam lingkungan, yaitu kita bergaul, baik itu dengan guru ataupun dengan teman-teman. Kalau dengan guru, disiplinnya kita itu harus menghormati layaknya orang tua sendiri. Walaupun kita emosi ataupun ada kesalahan sama guru, coba ditahan emosi kita. Anggaplah dia adalah orang tua kita seperti di rumah sendiri. Begitu juga dengan teman. Etika dan tata krama yang bagus adalah kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyinggung ataupun kata-kata yang menyakitkan, baik itu tertulis maupun yang verbal langsung ya, secara ngomong itu tidak boleh diungkapkan gitu. Jagalah silaturahmi dan hubungan baik antara sesama gitu. Ingat, karena kalian adalah makhluk sosial, kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita pasti suatu saat akan membutuhkan siapapun itu, balik itu teman, adik kelas, kakak kelas, guru, pekerja-pekerja yang ada di sekolah kita, ataupun para pedagang yang ada di lingkungan kita. Tetaplah berlaku baik sesuai dengan etika yang baik yang telah diajarkan oleh orang tua kita, oleh agama kita. Anak-anakku sekalian, itu sebagian kecil ya contoh disiplin dan tata krama yang telah Ibu ajarkan dan Ibu utarakan buat kalian semua. Yang lainnya silahkan kalian boleh cari sendiri, kemudian nanti sebutkan ya di akhir video Ibu ini, kalian komentar apa contoh disiplin dan tata krama yang kalian ketahui. Nggak harus yang Ibu capa saja, boleh yang Ibu capa ataupun yang bisa yang telah kalian ketahui. Oke anak-anakku sekalian, mungkin itu ya dari Ibu, materi Ibu hari ini, yaitu disiplin dan tata krama di kehidupan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan kalian paham semua dan bisa menerapkannya di sekolah kita ini. Ibu ucapkan terima kasih dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, juga protokol kesehatannya tetap dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.